Di situ ketika kita menyatakan, ya Allah, saya sudah berdoa, Engkau janji akan memenuhi doa-doa kami, maka kita akhiri dengan kalimat innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji-janji. Boleh minta terus sama Allah. Semua aktivitas kita di dalam perbuatan, di dalam ibadah, di dalam bermuamalah, bahkan setiap gerak-gerik kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, semakin kita mempunyai nilai ittiba kepada Nabi, semakin sering ittiba kepada Nabi, maka di situ kita akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Tapi ingat, ittiba dengan Nabi ini harus dengan ilmu. Contoh, ada orang masuk ke masjid dengan kaki kanan, dua-duanya dengan kaki kanan. Yang satu ditanya, Pak, tadi saya lihat Anda masuk masjid Al-Kufi dengan kaki kanan. Kenapa? Dia jawab, ya pas-pasan aja. Ya kebetulan saya langkai kaki kanan. Atau dia jawab, ya saya sudah kebiasaan kalau masuk masjid kaki kanan. Atau dia jawab, memang enaknya kaki kanan. Jawaban yang disampaikan oleh orang yang pertama tidak ada masalah. Tapi ada orang yang kedua, ketika ditanya, kenapa Anda melangkahkan kaki masuk ke masjid Al-Kufi dengan kaki kanan? Dia menjawab, karena Nabi melakukan seperti itu, maka saya ikut Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Di sini membedakan antara yang ngerti dan yang tidak mengerti, antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Yang satunya dia tidak tahu kalau itu bernilai ittiba. Kalau yang satu lagi dia tahu kalau itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Di pandangan Allah beda. Mana dalilnya? Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun." Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Di pandangan Allah jelas beda. Di pandangan Allah tidak sama. Ketika aktivitas kita yang kita lakukan, kita niatkan untuk ittiba kepada Nabi, maka sungguh beruntung orang tersebut akan mendapatkan cinta Allah dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Istrinya nanya, kenapa kok selalu baca doa itu? Dia jawab, karena Nabi kalau bangun tidur membaca doa ini, saya niat ittiba kepada Nabi. Subhanallah. Sudah langsung turun rahmatnya Allah, cinta Allah dia dapat, ampunan Allah dia dapat. Mau masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar, alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afan. Demikian aktivitas dilakukan dalam setiap gerak-geriknya, bukan hanya di dalam ibadah, di dalam muamalah, bahkan setiap langkahnya dia selalu berusaha untuk menjadikan Nabi Muhammad suri tauladan dalam segala aktivitas kehidupannya. Maka hari itu dia akan mendapatkan naungan cinta Allah dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka saya ini sekarang kebetulan saya lagi dakwah masalah urusan jenazah. Saya di Masjid Al-Fikrah Betul sudah bikin daurah. Di Masjid Besar Jabal Nur di Babakan Madang sudah. Di Masjid Besar Bogor Utara sudah. Di Tanah Sereal sudah bikin. Kemudian di Masjid Besar Al-Ihsan Cibinong, alhamdulillah saya sudah bikin di beberapa tempat. Kenapa kok sampai begitu? Karena ketika saya menyaksikan banyak yang mukhalifus sunnah, maka di sini kita berusaha ngajak, ayo ittiba kepada Nabi Muhammad. Contoh, saya melihat kok selalu orang meninggal dunia sabunnya sabun gift ya.
Apa nggak bisa dengan sabun sidir? Sabun yang terbuat dari daun sidir atau daun bidara. Saya dakwakan, sudah, boleh, tidak masalah. Tapi ketika ada sabun yang mempunyai kandungan daun bidara, itu lebih afdol. Kenapa? Nabi sendiri yang menyatakan ketika putrinya wafat, Nabi memerintahkan sahabiah yang memandikan, igsiluhu bima igsilha bima'in wasidir. Ada sahabat yang wafat mau dimandikan, di situ Nabi memerintahkan sahabat untuk memandikan, igsiluhu bima'in wasidir. Maka ayo gunakan sidir. Di Bogor ini ada, bukan nggak ada. Kenapa? Satu. Yang kedua, Masya Allah, saya menyaksikan, nggak tahu di sini. Saya ngomong di Cibinong. Di Cibinong, rata-rata, kok kalau ada orang meninggal minyaknya kalau nggak putri duyung, minyak serimpi. Saya bilang, loh, kok gambarnya perempuan, bukan Allah. Apa tidak bisa dengan minyak 2000 bunga? Minyak kasturi, minyak yang biasa kita pakai sholat, kain kafatnya. Saya bilang, ini kayaknya bukan kain katun ini. Kira-kira pantas nggak dipakai untuk orang yang hidup? Wah, nggak pantas. Saya tanya, ini kain bahan dasar spanduk. Maka saya jawabkan, ayo pakai kain katun. Kain yang pantas dipakai orang yang hidup, pakaikan sebagai kafan untuk orang yang meninggal dunia. Kenapa kok kain katun? Jawabannya cuma satu, karena Nabi dikafankan dengan kain katun. Udah. Ufina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di salah satu aswabin bibin tahuliyatin min fursuk. Para ulama menjelaskan tentang masalah yang berhubungan dengan bagaimana Nabi ketika dikafankan, maka kita niat dengan memakaikan kain kafan yang terbuat dari katun, ittiba kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menagih janji Allah. Ya Allah, saya pakaikan saudara saya kafan dari katun. Niat saya untuk ittiba kepada Nabi. Engkau berjanji di dalam Al-Quran, siapa yang ittiba kepada Nabi, maka engkau ampuni dosa-dosanya dan engkau cintai. Maka cintai dan ampuni saudara saya. Subhanallah, nilai ittiba itu sangat luas sekali, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib mau gak mau harus kita kerjakan. Apa yang wajib? Saya sering menyaksikan. Awalnya saya sering menyaksikan. Kok banyak? Ketika yang memandikan buka auratnya, maka saya ingatkan, gak boleh buka aurat mayit. Walaupun saat hidupnya dia buka aurat, dia boleh buka aurat. Kenapa? Karena Sayyidina Ali pun ketika mandikan Rasulullah tidak membuka aurat. Mustahil akan terbuka auratnya Nabi Muhammad SAW. Demikian Nabi mengajarkan kepada para sahabat. Sahabat mengajarkan kepada tabi'in. Maka kok saya menyaksikan banyak yang membuka aurat? Maka saya sampaikan, kalau mau ittiba kepada Nabi, mandikan dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ada yang tanya, Ustaz, saya mau nanya, orang ini saat hidupnya buka aurat, kenapa kok saya mandikan harus tutup aurat? Maka jawabannya, saat dia hidup urusan dia dengan Allah, saat dia meninggal dunia urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berjanji di dalam Al-Quran, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, baik itu yang hidup ataupun yang meninggal dunia, kalau Anda berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada Anda. Sadarlah bahwasanya di dalam satu riwayat hadis menyatakan, mayit itu mengetahui ya'rifu man yusiluhu wa man yukaffinuhu, siapa orang yang memandikan dan siapa yang mengkafankan. Kalau Anda sayang, Anda cinta, maka jadikan sebagai kado yang terindah. Memang betul, mengurusi jenazah adalah suatu kewajiban, tapi sadarlah, bukan sekedar kewajiban, tapi bahkan menjadi kado terindah, hadiah yang spesial buat mereka yang meninggal dunia, diberikan yang terbaik. Kenapa demikian? Saya menyaksikan berapa banyak
ketika ada orang yang meninggal dunia diwuduin, wudunya tidak sesuai dengan wudu yang sesempurna yang diajarkan oleh baginda Nabi. Saya banyak menyaksikan. Kok harus wudu yang sempurna? Apakah dengan wudu yang biasa saja? Gak boleh, boleh. Tapi ketika Anda wudukan dengan wudu yang sempurna, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a." Siapa orang yang wudu dan menyempurnakan wudunya, kharajat khatayahu min jasadi, keluar dosa-dosanya dari tubuh. Dalam riwayat yang lain dinyatakan, "Ma minkum min ahadin yatawadda fa yuhsinu wudu'ah thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin illa futihat lahu abwabul jannah samani." Kecuali akan dibukakan 8 pintu surga baginya. Wudu yang bagaimana? Wudu yang sempurna. Pertanyaannya, terus apakah sama orang yang meninggal dunia dengan orang yang hidup? Sama. Makanya di dalam Al-Quran pun Allah ingatkan, Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk berbuat adil dan berbuat baik. Kalau dalam Pancasila sila yang kedua, apa itu? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berbuat adillah Anda, berbuat adab, berakhlaklah Anda, bukan hanya kepada yang hidup, tapi juga yang meninggal dunia. Tuh, ini yang kita maksud ketika Anda sudah memahami akan nilai ittiba kepada Nabi Muhammad, maka Anda termasuk orang yang beruntung dalam segala aktivitas kehidupan kita. Termasuk saya ambil contoh bagaimana ketika kita mengurusi jenazah. Terus terang Pak, saya prihatin karena saya menyaksikan sendiri suatu ketika ada wali santri meninggal. Otomatis santri saya nelpon, "Ustaz tolong datang, apa saya wafat, Ustaz kurmaniin." Baik, saya datang. Karena prosedurnya kami nggak mendapatkan izin. Karena aparatur pemerintah yang saya bukan talok KRW tidak mengizinkan, harus ambil setempat, kemudian dapat silakan. Saya ikut. Di akhir saya sudah niat, saya mau wuduin almarhum. Pada saat akhir mandi saya pamit izin, saya mau wuduin. Ternyata sudah ada. Kapan? Ternyata tadi di saat dia mengguyurkan dengan keran digayung, diputar-putar gitu. Itu wudu, memang wudu, tetapi bukan wudu yang sempurna. Bagaimana wudu yang sempurna bisa mengusap telinganya dengan 15 kali? Bagaimana tahlilnya dengan jari jemarinya? Tahlil kakinya. Bagaimana ketika selesai wudu mengangkat kedua tangannya? Diriwayatkan Nabi sampai kelihatan. Nabi kalau habis wudu diangkat tangannya sampai kelihatan ketiaknya, sambil mengucapkan 2 kalimat syahadat dan berdoa, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Demikian ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ittiba kepada Nabi itu mahal buat orang-orang di zaman sekarang. Hanya orang-orang yang mendapatkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama berbuat baik agar kebaikan itu bisa kembali kepada kita. Sampai ada seorang ulama mengajarkan, kalau Anda sekarang merasa doanya nggak dikabulkan, ya Allah, saya minta ini, saya minta itu, kok nggak dikabulkan? Bagaimana caranya supaya dikabulkan? Ada seorang ulama memberikan resep gampang sebenarnya. Ikuti ajaran Allah. Di dalam Al-Quran Allah nyatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada Anda. Oh, kalau begitu ketika saya berdoa, ya Allah, berikanlah sibulan rezeki yang melimpah, ketahuilah bahwasanya doa itu akan kembali kepada Anda. Dan itulah doa yang mustajab. Cuma kitanya pelit untuk berdoa. Coba Anda perhatikan. Anda jalan di jalan raya, melihat banyak orang pedagang yang pada nunggu dagangannya.
masih banyak kuenya, masih banyak dagangannya. Terus kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan saudara saya, sahabat saya, teman saya, atau orang yang di pinggir jalan yang sedang jualan rezekinya melimpah. Dia tidak tahu. Kita pun berdoa dengan ikhlas mengharapkan ridho Allah. Maka doa ghaib lil ghaib itulah yang dikatakan sebagai doa yang mustajab. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam surah Al-Baqarah awal-awal ayat, di situ Allah nyatakan, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kitab ini enggak ada keraguan. Al-Quran enggak ada keraguan. Harus yakin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Coba diperhatikan. Allah mensifati orang-orang yang bertakwa dengan yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman, yang yakin dengan sesuatu yang tidak kelihatan dengan pandangan mata. Sesuatu yang gaib. Subhanallah, masalah urusan alam barzakh gaib. Kenapa kita duduk di masjid? Kenapa kita beribadah? Karena kita yakin bahwasanya ibadah inilah yang akan menjadi bekal kita saat kita berada di alam barzakh. Beriman kepada sesuatu yang gaib. Demikian juga doa gaib lil gaib mustajab. Doanya orang yang gaib tidak ada, tidak lihat di pandangan mata. Yang kita doakan nggak tahu, kita doakan, kita nggak kenal, maka ketahuilah doa tersebut akan kembali kepada kita. Maka di antara ajaran guru-guru kami dengan doa astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, itu ajaran guru-guru kami. Ketika meminta ampun kepada Allah, disandarkan lagi dengan semoga Allah ampuni setiap orang yang beriman, laki atau perempuan. Maka ketahuilah ampunan doa yang kita panjatkan akan kembali kepada kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka dari itu, ayo sama-sama bulan Ramadan, bulan yang mulia. Sampai Nabi menyatakan satu shaim tasbih wa naumuhu ibadah wa du'a'uhu mustajab wa amalu mudha'af. Bahwasanya ini orang yang puasa diamnya tasbih, tidurnya ibadah, doanya mustajab, amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak Kepala Desa menyampaikan hadis Nabi, maka man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Keutamaan puasa, siapa orang yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan keikhlasan, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Tapi Anda harus sadar bahwasanya puasa yang bagaimana yang bisa menyebabkan Allah ampuni dosa kita, Allah berikan pahala kepada kita dengan pahala yang berlipat ganda. Puasa yang bagaimana? Tidak ada yang lain kecuali puasa yang sesuai dengan tuntunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengingatkan dalam sabdanya, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal 'atas." Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan puasanya kecuali rasa lapar dan rasa dahaga. Kenapa? Karena dia berpuasa tidak sesuai dengan tuntunan Nabi dan ittiba kepada Nabi Muhammad. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu puasa yang ittiba kepada Nabi? Yang pertama, kita harus tahu rukun-rukun puasa. Rukun yang pertama niat, tadi kita baca niat, sudah betul. Niat di malam hari setiap hari. Tarku muftirin, rukun yang kedua, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Nah, ini perkara yang membatalkan puasa banyak yang tidak tahu. Bahkan ada riwayat hadis yang menjelaskan khamsun yuftir masaib. Ada 5 perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa. Ada 5. Al-kadhibu wal ghibatu wan namimah wan nadharu bis-sahwa wal yaminul kadhibah. Yang 2 pertama ini yang paling banyak di zaman sekarang ini. Apa
Apa itu? Al-kadhib, berbohong. Bohong menyebarkan hoax. Masing-masing yang duduk di sini saya rasa punya grup WA. Jarang orang nggak punya grup WA sekarang. Hampir semuanya punya grup WhatsApp. Bagaimana Anda ketika copy paste disebarkan ke grup, yang orang di dalam grup punya grup lagi disebarkan, ya Allah, maka akan menjadi mata rantai kebohongan yang jariah yang mengalir. Dulu ketika guru-guru kita menyampaikan bahwasanya nanti di hari kiamat Allah akan kunci mulut-mulut kita dan Allah akan berikan kesempatan tangan kita untuk berbicara. Dalam surah Yasin ayat 65 Allah berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Subhanallah, Allah sudah menyampaikan bahwasanya al-yawma, nanti di hari akhirat, nakhtimu ala afwahihim, kami akan mengunci mulut-mulut kalian, gak bisa ngomong mulut kita. Kemudian setelah Allah mengunci mulut-mulut kita, dikasih kesempatan tangan berbicara. Belum nyampe di akhirat, masih di alam dunia. Sekarang kita bisa menyaksikan mulut kita terkadang tidak bicara, tapi tangan kita yang banyak bicara. Dengan apa? Dengan teknologi yang namanya handphone. Diam, tangannya berbicara. Dengan tangan akan menyebar kebohongan. Hati-hati. Handphone sangat banyak manfaatnya, tapi juga sangat banyak mudaratnya. Tergantung siapa yang memegangnya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dulu kita setiap pagi melihat mungkin rumah kita didatangi oleh penjual koran. Sebagian kita dulu tahun 80, tahun 90-an mungkin langganan koran, langganan majalah. Sekarang sudah hilang. Kita jarang melihat di pinggir jalan orang jualan koran. Hilang dengan gara-gara ada handphone. Wartel dulu mau nelpon saudara di kampung, kita masuk ke wartel untuk nelpon saudara kita. Dengan teknologi handphone, wartel pun hilang. Apalagi masih banyak lagi. Dulu kalau sudah musim kayak begini, mau berlebaran, kantor pos rame, perangko laris manis, pada beli perangko. Untuk apa? Untuk mengirim kartu lebaran, mengirim surat ke sanak famili. Sekarang sudah nggak laku, sudah pakai teknologi handphone. Subhanallah. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, gunakan handphone yang kita pegang untuk menyebar kebaikan, untuk mengajak orang berbuat baik, maka itu pun akan bisa menyebabkan pahala jariah yang terus mengalir buat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majelis kita ini. Amin. Dimudahkan kita untuk ittiba kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada satu hal lagi yang saya juga dakwakan. Yang tadi urusan jenazah, ada satu lagi yang saya dakwakan, yang sekarang sedang saya ajak umat untuk sadar diri bahwasanya Nabi pernah menyampaikan dalam sebuah sabdanya, dan tidak mungkin Nabi itu berbohong. Apa sabdanya Nabi? Beliau pernah bersabda bahwasanya ilmu yang namanya faraid atau mawaris, beliau menyampaikan wa huwa yunsa, ilmu ini akan dilupakan. Wa awwalu ilmin yujza'u min ummati, dan termasuk ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda ingin membahagiakan Nabi Muhammad, kalau Anda ingin ittiba kepada Nabi Muhammad, kalau Anda ingin mengamalkan Al-Quran, cukup lihat surah An-Nisa paling tidak ayat 11 dan 12, nyampe di rumah dibaca. Di situ dijelaskan bagaimana bagian ibu dapat seperenam dan sepertiga. Dalam surah An-Nisa di beberapa ayat Allah berikan penjelasan bagian-bagian ahli waris yang berhak untuk mendapatkan warisan. Langsung Allah berikan di dalam Al-Quran, nas Al-Quran.
bagian anak laki dan perempuan, saudara laki dan perempuan dengan lafaz Al-Quran. Allah berfirman, lidzakari mithlul hadzil unsayain, 2:1. Ternyata dalam praktek kehidupan berapa banyak orang yang lari dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, coba bisa dibayangkan. Ini termasuk daripada bagian dakwah yang harus terus kita sampaikan agar masyarakat kita tersadarkan diri. Kalau ingin mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat, tidak ada lain kecuali ittiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau begitu tujuan kita apa sih kalau sudah puasa di bulan Ramadan? Kita ittiba kepada Nabi. Kita puasa di bulan Ramadan, nanti ujungnya ketika akhir Ramadan masuk bulan Syawal, apa sih lafaz yang kita sampaikan? Apa sih doa yang sering kita baca? Apa itu? Kalau ngirim surat atau kartu lebaran, minal aidin wal faizin. Ketika kita sudah berusaha ittiba kepada Nabi Muhammad, ketika kita sudah melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh, nanti di ujung ketika sampai kita tanggal 1 Syawal, doa yang sering kita dengar dari sahabat kita adalah minal aidin. Ketemu saudaranya, minal aidin wal faizin, sama-sama. Wah. Seharusnya kan amin yang bagus. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, tapi ya enggak apa-apa juga sih, sama-sama. Terkadang orang mengucapkan kalimat itu tidak diresapi di dalam sanubarinya, bahwasanya itu doa yang mulia dan itu cita-cita kita semua. Ketika kita sudah berusaha melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, berusaha ittiba kepada Nabi Muhammad SAW, nanti yang kita harapkan adalah Allah kumpulkan dan Allah jadikan kita golongan minal aidin. Minal aidin yang pertama, aidin itu jangan mufradnya atau kata tunggalnya aid. Aid ini orang yang kembali. Berarti ketika kita menyampaikan minal aidin, itu sama dengan kita membaca doa Allahumma ja'alna minal aidin. Allahumma ja'alna disembunyikan, disingkat minal aidin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang aid. Siapa orang-orang yang aid? Orang yang kembali mempunyai 2 makna. Makna yang pertama, aid kembali, maksudnya kembali seperti bayi yang baru lahir. Artinya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, itu doa. Jadi semoga Anda diampuni dosanya oleh Allah, dijadikan seperti bayi yang baru lahir, dihapuskan noda dosanya. Yang pertama, aid juga bisa mempunyai makna kembali bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Artinya diberikan panjang umur dalam keadaan taat. Lu kan minal aidin, amin ya Allah. Kenapa? Ya Allah, Engkau telah mendoakan, saudara, Anda mendoakan saya biar diberikan ampunan oleh Allah dan panjang umur. Semakin sering kita baca, semakin kita mendengarkan kalimat itu, semakin kita mengaminkan doa itu, ketahuilah maka semakin kuat juga doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minal aidin. Yang kedua, Allahumma ja'alna minal faizin. Kalau minal faizin enggak ada lagi. Orang yang faiz itu ya orang yang masuk surga. Siapa orang yang masuk surga, itulah orang yang faiz. Orang yang faiz, orang yang menang, orang yang beruntung adalah orang yang nanti kelak memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa udkhilal jannata faqad faz. Masuklah ke dalam surga, maka sungguh dia menjadi orang yang faiz. Orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang menang adalah nanti ketika dia di akhir kehidupannya dia berada di dalam surga. Karena alam yang terakhir, tidak ada alam setelah itu
adalah alam akhirat. Maka sering kita dianjurkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan di alam dunia ini mengucapkan kalimat innal aisha aisul akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Hidup di dunia hanya sementara. Berapa tahun di dunia? Hanya 60 tahun, 70 tahun, puluhan tahun. Ada yang usianya 100 tahun, jarang. Yang 60 tahun juga sakit-sakitan. Yang 50 tahun sakit-sakitan. 100 tahun jarang. Saudara kita yang ada di alam kubur sudah berapa tahun? Bisa 100 tahun, bisa 200 tahun, bisa 1000 tahun. Nunggu nanti hari kiamat. Kalau sudah hari kiamat selesai, sudah tidak ada lagi alam. Akan selama-lamanya, tidak ada hitungan setahun 2 tahun, tapi selama-lamanya tidak ada hitungan waktu. Yang bahagia selama-lamanya, yang sengsara selama-lamanya. Maka mumpung masih di alam dunia, terus berbuat baik. Jangan lupa berbuat baik kepada keluarga, setelah itu baru kepada tetangga. Itu semuanya yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi menyampaikan bahwasanya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Bahkan dalam riwayat yang lain, siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka muliakan tetangganya. Ini semua adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpegang teguh dengan Al-Quran dalam firman Allah yang tadi saya sampaikan, in ahsantum li anfusikum. Dalam ayat yang lain Allah nyatakan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Maka berbuatlah yang adil, berbuatlah yang baik, khususkan kepada keluarga Anda, baru tetangga yang ada di sekitar Anda. Mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya yang hadir khususnya diberikan oleh Allah malam Lailatul Qadar. Amin. Malam yang lebih afdal daripada 1000 bulan. Amin. Ya, ini kalau misalnya malam ini turun Lailatul Qadar, ini malam 17 tuh. Kalau turun Lailatul Qadar, doa apa yang dipanjatkan? Ini pernah istri Nabi bertanya, kalau sekarang ini turun Lailatul Qadar, doa apa yang kalian panjatkan? Nabi ternyata nggak ngajarin minta jabatan. Karena malam itu kalau minta apapun dikasih sama Allah. Nabi tidak mengajarkan minta harta benda, tapi yang diajarkan oleh Nabi adalah Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Subhanallah, itu doa yang diajarkan oleh Nabi. Coba perhatikan, kalau kita renungin makna daripada doa tersebut, ya Allah, sesungguhnya Engkau pemaaf, suka memaafkan, maka maafkanlah kami. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kira-kira kalau ada di antara kita bermusuhan, bertengkar di bulan Ramadan, memutuskan silaturahmi di bulan Ramadan, apakah mungkin mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apakah mungkin mendapatkan pandangan Allah? Hati-hati. Bahkan ketika malam nisfu Sya'ban, Nabi bersabda, innallaha la yadlilu fi lailatin nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah memandang hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban. Fayughfaru li jami'i khalqih. Maka Allah mengampunkan semua hamba-hambanya, diampuni semua hamba.